Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, dan saya hormati seluruh partisipan Dolan yang setia mengikuti acara Dolan, webinar Dolan, diskusi online minggu yang diselenggarakan oleh ID Cabang Surabaya dari minggu ke minggu setiap hari Senin jam 15 WIB sampai dengan 16 WIB. Hari ini adalah seri Dolan ke-96 bekerjasama dengan Perdosmin Cabang Jawa Timur atau Surabaya. Dengan kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai topik demensia. Ya, demensia adalah satu topik yang mungkin eh, mungkin bukan sering ya, mungkin akan terjadi mungkin pada suatu poin waktu di usia kita nanti pada saat sudah lansia. Atau mungkin ada penyebab demensia yang lain, misalnya trauma atau penyakit fungsional atau penyakit yang lain. Nanti kita dengarkan nanti bersama para pakarnya. Jadi sebagai narasumber pada sore hari ini adalah yang pertama, eh, senior saya sekaligus guru saya, Dr. Yuda Haryono, spesialis neurologi konsultan. Beliau adalah sebagai staf departemen dan KSM Neurologi di FK UNER RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan teman saya, sejawat saya, Dr. Devi Wahyuni Hadi, spesialis neurologi konsultan. Beliau juga adalah staf departemen KSM Neurologi FK UNER RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Dan akan dimoderatori sesi hari ini adalah uh, sahabat saya, Dr. Samuel Charles Pademantua Sihaan, SPOG. Beliau sekaligus juga sebagai Wakil Dekan 3 Universitas Ciputra Surabaya dan juga sebagai anggota dari tim webinar di Surabaya. Baik, mungkin nanti kalau apabila ada pertanyaan bisa seperti biasa disampaikan pada kolom chat ataupun kolom Q&A, atau bisa resen untuk bisa bertanya secara langsung kepada kedua narasumber. Supaya tidak berpanjang lebar, saya serahkan berikutnya acara kepada moderator kita pada sore hari ini, kepada Dr. Salmon Charles, SPOG. Kami persilakan, Dok. Terima kasih Dr. Pandu, terima kasih untuk pembukaan acara webinar kali ini. Pada hari ini kita masuk ke seri 90 dari Dolan. Kita Ya, mengundang beberapa dokter senior-senior saya dan guru-guru saya. Topik besar kita hari ini adalah demensia. Demensia yang akan kita kupas tuntas selama 1 jam sampai jam 16 nanti dengan narasumber yang pertama, Dr. Yudha Haryono, spesialis neurologi konsultan. Beliau merupakan staf departemen atau KSN Neurologi FK UNER dan RSUD Dr. Sutomo, dan Dr. Debbie Wahyuni Hadi, spesialis neurologi konsultan. Selamat siang, Dokter. Staf departemen KSN Neurologi FK UNER RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Mungkin izin Selamat dokter, siang. apakah selamat siang dokter. Izin dokter, apakah ada PPT yang akan dipresentasikan dokter? Kira-kira? Ya, ada PPT outline aja singkat. Ya, Ada saya siap. sih kirim ke Mbak Ula ya. Jadi mungkin Ya, bisa Bantu share screen aja. ya baik. tinggal Kami bantu share screen ya dokter. ya. Monggo dokter. Baik, terima kasih. Selamat sore ya, sudah sore ya. Selamat sore Dokter Dokter Salmon. Terima kasih juga dari IDI atas kesempatan ini. Izinkan kami, saya dan Dokter Debbie untuk berbagi sharing tentang demensia secara singkat. Karena itu kami membuat outline dan nanti kita akan berdiskusi. Dan juga terima kasih partisipasinya eh, rekan-rekan sekalian. Untuk meningkat waktu, baik tadi sudah diperkenalkan, nanti dibantu dengan Dokter Debbie ya. Iya dok, siap dok. Jadi demensia itu apa? Demensia itu adalah satu penyakit sebetulnya ya. Dulu dianggap hal yang biasa, orang pikun itu wajar karena udah tua. Tapi ternyata ini adalah satu demensia adalah penyakit. Dan apa itu demensia? Demensia adalah satu kondisi penyakit neurodegeneratif yang sifatnya kronis progresif dan perjalanannya insidius, tidak jelas kapan mulainya, tapi terus makin menurun. Yang terkena adalah fungsi kognitifnya, utamanya adalah memori. Pertama kali memori jangka pendek, kemudian baru dilanjut dengan gangguannya bertambah menjadi gangguan memori jangka panjang. Yang kedua, satu kognitif atau lebih kognitif lainnya selain memori.
karena kita tahu kognitif itu memiliki beberapa domain. Selain memori, ada bahasa, ada visuospasial, ada em, praksis, kemampuan orang untuk apa namanya melakukan aktivitas yang bertujuan, terus kemudian atensi, konsentrasi, kalkulasi, adjustment, insight, abstraksi, reasoning. Jadi semua itu adalah merupakan domain-domain dari kognitif. Apabila ada gangguan satu domain kognitif memori dan disertai satu atau lebih domain kognitif lainnya, maka awas hati-hati bahwa ini akan jatuh kepada demensia. Namun ditambah dengan adanya gangguan pada social activity atau aktivitas sehari-hari. Kalau ada tiga hal ini, maka kita sebut dengan demensia. Tapi misalkan kalau masih, walaupun dia sudah ada gangguan memori dan ada gangguan satu kognitif lainnya, namun aktivitas sehari-hari masih baik, maka belum kita sebut dengan demensia. Itu secara praktisnya kita mendiagnosa pasien ini demensia. Tetapi sebetulnya ada kriteria-kriteria lebih lanjut. Nah, selain kita tahu bahwa demensia ini neurodegeneratif, ya, suatu penyakit, salah satu penyakit neurodegeneratif di mana perkembangan jumlah penderitanya itu sifatnya eksponensial, bertambah semakin banyak ketika usianya makin bertambah, dan terbanyak di antara neurodegeneratif selain Parkinson dan vaskuler atau stroke. Nah, apa saja sih orang dengan demensia itu? Macam-macam sebetulnya demensia, ada pembagiannya berbagai macam buku, ya, ada membagi berdasarkan Alzheimer, karena yang terbanyak adalah Alzheimer atau non Alzheimer. Terus mungkin juga ada pembagian berdasarkan dapat diobati dan tidak, treatable dan untreatable. Ada yang berdasarkan lokasi, demensia kortikal dan demensia subkortikal. Kalau di kita, karena di Indonesia banyak vaskulernya, masih terdatanya lebih banyak di vaskulernya, maka demensia vaskuler dan non-vaskuler. Jadi ada berbagai macam. Namun, apa saja yang bisa menyebabkan demensia itu kita yang paling banyak di sini dan paling sering dan juga agak rancu biasanya adalah Alzheimer demensia. Ini yang nomor satu ya, terbanyak ya. Kemudian vaskuler demensia, ya, biasanya akibat dari stroke. Frontotemporal demensia sesuai dengan namanya, berarti lesinya atau atrofinya ada di frontal dan temporal. Kemudian demensia Lewy body, ya, demensia Lewy body itu ada penumpukan pada Lewy body di daerah hipokampal terutama. Kemudian PDD, Parkinson dementia disease, jadi dengan Parkinson. Didahului Parkinson, baru kemudian terjadi demensia. Beda dengan DLP. Kalau DLP, demensia dulu, baru Parkinson. Jadi ini yang kebalikannya perjalanannya. Yang berikutnya ini memang tidak masuk sebagai penyakit demensia, tapi memberi gejala yang sama dengan demensia. Selain ada demensia, dia punya gangguan gait yang disebut ataksi gait, dan juga ada gangguan inkontinensia urin. Biasanya kalau tiga hal ini pada pasien yang mengalami demensia, maka pikirkan ini suatu normal pressure hidrocephalus. Dan baru atau demensia yang lainnya seperti halnya demensia akibat traumatic brain injury, kecelakaan, yang seringkali tidak terdeteksi oleh kita, para klinisi pun juga, para dokter, bahwa orang dengan kecelakaan cedera otak dianggap biasa, tidak dilakukan evaluasi kognitifnya, baru kemudian 3 bulan, 6 bulan ada keluhan-keluhan yang setelah kita evaluasi ternyata ada gangguan kognitif, ya, impairment, ya, gangguan kognitif. Mungkin juga demensia akibat dari tumor, demensia akibat dari post infeksi, ya, atau infeksi otak misalkan demikian, ya, atau eh, demensia-demensia infeksi-infeksi yang lain seperti sifilis, seperti demensia akibat HIV, demensia. Jadi ada begitu banyak, karena post infeksi pun juga demikian. Itu adalah kemungkinan-kemungkinan. Bagaimana cara membedakannya? Ini secara praktis saja. Kalau Alzheimer demensia, ya tentunya insidious dan kronis progresif terus menurun.
Kalau VAD tentu ada sebabnya adalah vaskuler, di mana ada riwayat stroke sehingga sifatnya stepwise. Kalau frontotemporal biasanya frontotemporal klinisnya adalah seperti lokasinya di frontal dan temporal, maka fungsi-fungsi frontal terganggu, di mana ada motorik yang terganggu, ada afasia. Kalau frontal adalah afasia motorik, kalau temporal afasia sensorik. Terus kemudian juga ada eh, gangguan demensia yang faktor dan data ya. Jadi itu bisa terjadi pada orang dengan FTD. Kalau di LP tadi sudah saya jelaskan, ini adalah perjalanan yang berbarikan dengan PDD. Itu kira-kira secara singkat adalah demikian. Lanjut. Lalu kemudian lanjut. Bagaimana kita mendiagnosa? Tentu ada kriteria-kriteria tertentu ya. Terutama pada Alzheimer karena Alzheimer adalah terbanyak di dunia ya 60-80%. Bahkan demensi Alzheimer ini sudah dianggap sebagai wabah oleh WHO, wabah dunia, sehingga seluruh dunia, seluruh negara harus mempunyai program eh, pendeteksian dini untuk mencegah adanya demensia dan penanganan demensia itu sudah ada sampai di fase 1, tingkat 1. Kemudian bagaimana marker-marker apa saja yang harus dilakukan, tentu disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara. Kalau clinical kriterianya adalah ada possible, probable, dan apa namanya eh, definite. Ya, kalau possible tentu ada demensia. Kita tidak tahu, tidak jelas dimensianya bagaimana, maka kita masih harus mencari marker. Nah, kalau sudah mulai probable itu selain klinis, ada marker-marker yang bisa kita pakai adalah biomarker dan mungkin juga radiomarker. Artinya dengan MRI kita bisa melihat bahwa ada tanda-tanda bahwa ini arahnya ke vaskular demensia, oh ini arahnya Alzheimer demensia, oh ini eh, CLB atau FTD bisa kita lihat dengan marker-marker radiomarker. Bahkan sekarang ada spek scan ya di Sutomo juga ada spek. Jadi itu lalu kemudian definite diagnosisnya adalah apa? Yaitu dengan biopsi. Tapi tentu tidak dilakukan pada orang yang masih hidup. Tentunya adalah postmortem ya. Definite diagnosisnya didapatkan adanya senile plaque dan neurofibrillary tangles. Maka pasti itu adalah suatu Alzheimer. Kalau definite lainnya tentu kita akan bisa melihat yang lain misalnya ada tanda-tanda vaskuler ya dan tanda-tanda lainnya. Ya lanjut. Sekarang bagaimana kita mendiagnosis, memanagenya? Tentu kita berharap untuk tidak sampai jatuh kepada demensia. Kita tahu bahwa demensia sekarang tidak hanya miliknya orang tua, geriatrik ya 60 tahun ke atas. Sekarang mulai 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 bergeser ke usia-usia muda di bawah 60 tahun sudah terkena, apalagi mereka-mereka yang ada riwayat-riwayat trauma. Nah, kita eh, mencegahnya. Bagaimana cara mencegah dan memanage pasien-pasien dengan ini? Tentu kita harus mendeteksi dini ya. Deteksi dini itu akan jauh lebih baik. Kalau sudah ketemu pasien dengan forgetfulness, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita ketemu pada pasien ini sudah mengalami MCI, mild cognitive impairment, apa yang harus kita lakukan? Kalau ini oh ternyata sudah jatuh pada demensia, maka apa yang harus kita lakukan? Semua itu menjadi perhatian kita semua, baik dari fase 1, 2, dan 3. Tentu kita tahu bahwa komplikasinya cukup banyak. Nah, penanganan secara prinsip adalah non farmaka dan farmaka, ya. Non farmaka itu sangat penting karena di situ untuk mencegah kan dari primary preventionnya itu adalah untuk mencegah jangan sampai jatuh kepada demensia. Tentu nutrisi yang baik, nutrisi yang gizi seimbang dan juga pola-pola makan yang apa yang tidak diperkenankan itu yang penting harus kita lakukan. Makanan apa yang diperlukan untuk otak itu diperlukan. Kemudian exercise, physical exercise
mental exercise, ya, cognitive exercise itu penting juga dilakukan sederhana, simple tapi rutin dikerjakan maka itu manfaatnya besar. Lalu kemudian juga em, eh, pola hidup, pola makan, ya, pola hidup adalah bagaimana mengatur circadian tidur bangun dengan baik, pengendalian stres di situ penting sekali, ya, aktivitas yang seimbang dengan istirahat, lalu kemudian pengendalian stres dan pola makan yang baik. Lalu kemudian tidak lupa jika sudah ada mulai MCI, maka pertimbangan untuk familial terapi atau familial meeting dengan keluarga ini sudah mulai mau mengarah ke sana, maka bagaimana keluarga mempersiapkan keluarga. Sebab akan banyak masalah ketika orang sudah dengan demensia dan itu tidak sedikit yang meminta berujung pada perceraian pada di usia tua karena demensia. Dan kemudian farmaka baru kita pertimbangkan. Farmaka boleh diberikan pada saat ini masih diperkenankan bila sudah terjadi demensia. Ada mild, moderate, severe demensia. Ya, maka ada obat-obat farmaka yang bisa kita berikan golongan acetylcholine estase inhibitor, golongan NMDA reseptor antagonis, ya, itu yang sampai sekarang direkomendasikan untuk terapi-terapi farmaka pada orang dengan demensia, ditambah dengan supporting terapi obat-obatan. Nah, saya kira mungkin ini yang menjadi acuan kita untuk kita diskusikan. Mari nanti mohon berkenan menyebutkan nama, terus kemudian mungkin pekerjaannya apa atau dinasnya di mana supaya kita bisa tahu ini kira-kira arahnya kemana untuk kita lakukan. Terima kasih. Mungkin Dokter Debbie ada yang menambahkan? Ya, saya rasa tadi sudah dijelaskan juga nggih sama Dokter Yuda. Terima kasih dok. Mungkin sedikit eh, nopo menambahkan saja ya, mungkin secara gejala klinisnya gitu kan biasanya yang kita lihat sehari-hari itu kan kadang-kadang kita sendiri juga mungkin eh, bisa lebih aware nih dengan gejala-gejala yang terjadi dengan orang di sekitar kita ya. Biasanya memang terjadi yang paling sering adalah sering lupa ya, lupa. Nah, lupa ini kadang-kadang kalau lupanya jelas kita mungkin bisa aware juga ya, oh lupa barusan ngomong udah lupa, seringkali seperti itu. Kemudian lupa peristiwa yang sudah terjadi, katakanlah mungkin seminggu yang lalu, mungkin lupa meletakkan barang sudah tidak pada tempatnya lagi, sudah lupa tadi diletakkan di mana. Namun perlu diperhatikan juga bahwa ada juga gejala-gejala dari domain kognitif yang lain, misalnya orientasi misalnya. Nah, jadi ada gangguan orientasi, orientasi baik waktu maupun tempat itu juga bisa menjadi salah satu gejala. Kemudian sulit fokus misalnya. Biasanya masak bisa gitu, jago masak, tapi akhir-akhir ini kok sepertinya agak kacau nih kalau masak, entah itu urutannya mungkin nggak sesuai dengan yang seharusnya seperti itu. Kemudian pakai ponsel misalnya, pakai ponsel sebelumnya wah bisa mau sampai buka Instagram, buka YouTube segala macam bisa. Sekarang kok sepertinya mungkin agak kesulitan gitu ya mau buka WhatsApp agak kesulitan, udah pokoknya bisa telepon aja. Nah, kadang-kadang seperti itu juga yang terjadi. Kemudian bisa juga gangguan pada visuospasial misalnya. Kalau ke apa salah masuk, misalnya salah masuk ruangan atau mungkin eh, tidak bisa lagi menghafal misalnya jalan mau ke rumah tetangga yang sebelumnya familiar ya, cukup familiar, tapi kok agak kesulitan sekarang. Nah, seperti itu. Kemudian judgment ya, jadi gangguan untuk membuat keputusan itu juga bisa menjadi salah satunya. Dan yang kadang kita agak nggak aware adalah gangguan perilaku. Gangguan perilaku itu juga bisa menjadi salah satu dari tanda-tanda demensia tadi. Seperti itu. Oke, saya rasa sudah cukup lengkap. Mungkin disambung dengan ya, tanya jawab biasanya ya, Dokter. Nggih. Biar Terima kasih Dokter Yuda dan Dokter Debbie cukup jelas nggih dari presentasi. Kita mungkin akan langsung ke sesi diskusi nggih Dokter, izin Dokter.
Mungkin yang pertama kita mempunyai pertanyaan dari Dokter Lia Stuti. Lia Stuti, dia bertanya dokter mengenai apakah ada yang bisa menunjukkan bahwa seseorang dikatakan ini merupakan demensia penyakit dan demensia karena usia atau usia lanjut, dokter. Mungkin ke dokter Yuda dulu nggak dokter, pembeda dari usia demensia karena penyakit dan demensia karena usia lanjut. Ya, mungkin yang dimaksud. Terima kasih dokter siapa tadi yang menanyakan? Dokter Lia Stuti. Lia Stuti. Dokter Yastuti, terima kasih ya. Pertanyaannya bagus. Artinya begini, ada demensia related age dan demensia memang karena penyakit. Kalau related age itu ya memang sesuai dengan pertambahan umur usia, kemudian terjadilah suatu proses degeneratif yang sesuai. Itu namanya related age dan demensia karena penyakit. Tentu kalau yang jelas kalau berdasarkan usia misalkan 80 tahun ya wajar, udah banyak yang lupa ya. Jangankan itu kita aja yang udah usia karena kalau lihat siklus sirkadian atau siklus perjalanan kehidupan manusia itu kan umur 40 tahun udah mulai stagnan terus kemudian turun ya. Nah, nah itu termasuk mungkin fungsi kognitif. Nah, kalau tidak kita lakukan penggunaan otak dengan baik, maka tentu akan lebih cepat mengalami penurunan. Demikian ketika related age rata-rata adalah umur 80 tahun, ya wajar. Tetapi kalau usia masih 60, 70, apalagi sekarang banyak yang di usia 50, 40, 50 udah mulai banyak, maka kita harus aware, waspada bahwa ini jangan-jangan ada penyakit itu kan, begitu yang kita sebut tadi di tadi kita harus cari. Kadang-kadang datang ke kita udah terlambat kan, udah terlambat. Bahkan ada seorang ini contoh ada seorang dosen ya dosen terkenal ahli gizi Indonesia udah shopping dokter lalu kemudian dengan gejala aneh habis ngajar di Lombok lalu kemudian dia kan dosen dari terbang kemana-mana istilahnya. Ngajar di Lombok, izin ke toilet, lupa ndak pakai bawahan. Jadi masuk ke kelas sudah masih pakai pakaian atas saja, bawahnya ndak dipakai. Padahal bajunya lepasan, maksudnya atas dan bawah sendiri. Nah itu cukup heboh. Lalu kemudian setir mobil tiba-tiba mendadak berhenti di tol. Itu kan hampir ditabrak. Akhirnya setelah kita evaluasi kena FTD orang ini. Lalu progresifnya terjadi afasia, terus kemudian gangguan atraksi, gangguan motoriknya, lalu kemudian mulai tidak bisa mengenali orang lain dan dirinya sendiri. Lalu emosinya udah berubah, karena kan memang prefrontalnya juga kena. Jadi hal itulah nggak bukan related kalau related pasti hanya gangguan memorinya yang utama yang menonjol untuk dia lupa, terutama memori jangka pendeknya. Kalau udah diffuse baru memori keseluruhan memori terganggu. Saya kira itu mungkin Dokter Debbie bisa menambahkan bagaimana tanda-tanda lainnya selain memori yang progresifnya sesuai dengan umur pada related age. Monggo Baik. Dokter Debbie tambahkan. Ya, matur nuwun Dokter Yuda. Terima kasih. Jadi, terima kasih pertanyaannya Dokter Yastuti ya. Jadi, saya rasa mungkin ini pertanyaan yang berikutnya juga mirip ya, Dokter Charles ya. Mungkin sekalian anu nggih, menjawab juga sepertinya. Jadi, ada yang namanya istilahnya tadi Dokter Yuda sebutkan ya, demensia related age atau yang juga disebut dengan normal physiological aging ya. Jadi, kalau sesuai usia dan memang proses penurunan kognitifnya ini normal sesuai usia, maka itu yang disebut dengan normal physiological aging atau eh, kondisi penurunan kognitif yang memang sesuai dengan usianya ya. Jadi memang pasti menurun, tapi apakah menurunnya ini ada suatu kondisi patologis atau tidak? Sebenarnya memang pada akhirnya yang menentukan bahwa ini adalah suatu eh, kondisi demensia karena suatu penyakit patologis atau tidak adalah pemeriksaan ya memang pemeriksaan lebih lanjut seperti eh, pemeriksaan kognitif lengkap ya misalnya dalam komponen-komponennya itu ada pemeriksaan untuk memori, ada pemeriksaan untuk atensi, kemudian ada juga mungkin yang dokter-dokter yang sudah banyak tahu seperti MMSE, kemudian Mokaina
Nah, memang pada pemeriksaan-pemeriksaan tersebut memang ada cut off ya sesuai dengan usianya. Jadi kalau memang eh, pemeriksaannya masih dalam batas normal sesuai dengan usianya, maka kemungkinannya adalah masih masuk dalam kondisi normal physiological aging. Begitu. Em, Kemudian kalau untuk gejala klinisnya yang sekiranya bisa membedakan ya, sebenarnya pada dasarnya sama, hanya saja memang terlihat kalau memang dia demensianya karena suatu penyakit, biasanya memang kondisinya lebih berat dan ada juga beberapa diagnosis demensia jenisnya yang memiliki gejala-gejala khas. Misalnya pada demensia Alzheimer, gejala klinis yang terjadi adalah pada awal itu biasanya diawali dengan gangguan memori jangka pendek. Nah, jadi itu dulu, kemudian berangsur-angsur dan ini cukup perlahan ya, perjalanannya cukup perlahan kalau Alzheimer. Jadi berangsur-angsur, kemudian mengenai memori jangka panjang pada akhirnya seperti itu. Kemudian ada juga yang khas misalnya pada demensia Lewy body atau DLB tadi yang disingkatnya di slide ya. Itu ada gejala khas yaitu adanya suatu halusinasi visual. Nah, jadi masing-masing tipe demensia ini sebenarnya gejalanya juga khas juga sih gitu. Jadi kita juga bisa melihat dari gejala-gejala klinis yang terjadi seperti itu. Saya rasa demikian tambahannya, Charles. Terima kasih Dokter Debbie, Dokter Yuda cukup jelas jadi pembedanya gitu kan, bahwa Iya. bagaimana untuk membedakan yang karena usia maupun yang pikun. Dok, berikutnya dok, kita masuk dulu ke pertanyaan yang langsung masuk ke saya. Apakah ada pemeriksaan penunjang untuk mendukung suatu diagnosis dari demensia, dokter? Jadi apakah CT scan atau MRI dapat digunakan untuk mendiagnosis adanya suatu demensia? Mungkin dokter Debbie ya dokter? Oke, monggo. Terima kasih. Jadi memang pemeriksaan penunjang selain tadi yang saya sebutkan ya mungkin pemeriksaan kognitif ya. Kalau pemeriksaan kognitif memang pemeriksaan penunjang yang berupa pemeriksaan apa ya fisik tapi kognitifnya yang diperiksa ya. Selain itu bisa juga dengan menggunakan pemeriksaan-pemeriksaan yang lebih advance. Tentunya kita akan mencari ya penyebab demensianya ini apa sehingga pemeriksaan-pemeriksaan lainnya juga diperlukan. Misalnya termasuk pemeriksaan laboratorium itu juga diperlukan untuk menyingkirkan adanya kemungkinan penyebab metabolik untuk terjadinya demensia tersebut. Selain itu pemeriksaan radiologis yaitu MRI yang lebih superior ya tentunya karena untuk melihat brain parenchyma tentunya menggunakan MRI yang lebih superior. Misal pada kasus demensia Alzheimer, fokusnya adalah pada MRI kita bisa menghitung volume dari hipokampusnya karena pada demensia Alzheimer biasanya akan terjadi atrofi pada eh, hipokampusnya itu seperti itu. Kemudian mungkin demensia-demensia yang lain juga kita bisa amati dari MRI, misalnya frontotemporal, maka dominasi atrofinya adalah pada lobus frontal dan temporal dan lain-lain. Hanya saja memang ada pemeriksaan definitif ya, yang sebenarnya memang definitif tapi tidak bisa kita lakukan, yaitu biopsi. Nah, pada biopsi itu memang pada akhirnya kita bisa melihat adanya baik itu amyloid beta plak atau mungkin Lewy body ya seperti itu. Tapi tentunya tidak kita kerjakan karena itu postmortem ya dok ya gitu. Mungkin ada juga yang lebih advance di luar negeri tapi gitu, Dokter Yuda ya, yang di Indonesia masih belum ada seperti analisis liquor itu juga sudah mulai ada seperti itu. Monggo mungkin Dokter Yuda ya menambahkan. Ya, sebetulnya memang tadi sudah dari kriteria tadi ya, kriteria klinis. Tentu selain pemeriksaan klinis neurologi juga apakah ada gangguan defisit neurologi lainnya selain kognitif itu. Kemudian pemeriksaan kognitif dengan melakukan pemeriksaan-pemeriksaan neuropsikiatriknya, neuropsikologiknya, pakai tools-tools yang ada. Tadi saya lihat di QA-nya tadi ada Dokter Lili Juwari. Selamat sore, dokter. Mungkin Dokter Lili Juwari teman saya kali ya, Public Health. Ya, dokter Lili. Ya, jadi sebetulnya kita sudah melakukan pelatihan-pelatihan juga ya untuk AMT, kemudian AD8 itu bisa dikerjakan oleh
caregiver atau dan pasiennya sendiri bisa ngisi sendiri atau dengan bimbingan caregiver untuk kita melakukan evaluasi di rumah atau di mana di posyandu lansia katakanlah di posyandu bisa. Tapi kalau di puskesmas baru kita yang MMSE atau Mokaina. Ya, MMSE Mokaina bisa kita kerjakan sebagai screening untuk deteksi dini adanya demensia. Lalu kemudian kalau sudah advance yang tadi pemeriksaan serat dan lain-lain itu cukup banyak, baru kita lakukan pemeriksaan yang di level tingkat tinggi. Tapi pada level puskesmas, kemudian tempat posyandu, caregiver di rumah bisa mengevaluasi itu cukup dengan AMT atau AD dan AD8. AMT itu untuk pasien, AD8 ya untuk apa namanya caregivernya. Kita tahu bahwa caregiver pun harus dilakukan assessment karena caregiver yang sehari-hari ketemu dan itu ada bisa stres. Pemeriksaan itu penting. Lalu pemeriksaan penunjang yang lebih jauh lagi tadi untuk menyingkirkan kadang-kadang ada yang kelupaan tadi defisiensi vitamin bisa menimbulkan demensia, terutama vitamin B12 ya, defisiensi B12 atau defisiensi vitamin D itu juga eh, demensia Alzheimer like, jadi artinya atypical Alzheimer demensia. Jadi mirip tapi karena defisiensi vitamin. Itu bisa dilakukan pemeriksaan laboratorium itu. Kalau kemudian curiga adanya infeksi, maka sipilis di Indonesia masih banyak, kemudian HIV juga itu bisa kita lakukan pemeriksaan demikian. Nah, kalau lab-lab yang lainnya saya kira rutin untuk kira-kira vaskuler karena Alzheimer maupun vaskuler pun juga memiliki risk faktor yang sama karena proses aterosklerotik yang diffuse Alzheimer. Kalau aterosklerotik yang tidak diffuse ya tentunya vascular stroke. Maka risk faktor vaskuler tentu perlu kita periksa seperti lipid profile, asam urat, kolesterol, ya, lipid profile, gula, yang paling banyak tensi. Tuh. Definitnya tadi sudah jelas dengan biopsi. Saya kira demikian, Dokter Salmon. Jadi tidak lupa defisiensi vitamin ya, itu juga perlu kita evaluasi. Terima kasih. Terima kasih dokter, cukup jelas sekali bagaimana pemeriksaan penunjangnya dokter. Dok, tadi mohon maaf dok, saya belum mendengar tadi yang mengenai dokter Lili tanyakan dok, itu AMT dan MSC masih ada tempatnya nggak dokter untuk Ya, digunakan masih dokter ya? ya. Memang, jadi sebetulnya di tingkat caregiver, di tingkat apa namanya kader ya kader itu AD8 AM AMT ada tempatnya itu. Lalu Siap, kemudian siap. MMSE itu di puskesmas atau Mokaina karena kita sudah juga memberikan pelajaran buat teman-teman dokter dokter itu screeningnya itu jadi Siap bisa dok. gitu. Terima sekali. Mungkin untuk sebagai tambahan bahwa AMT itu adalah Abbreviated Mental Test dan MMS itu Ah, adalah Mini Mental State Examination. Jadi ya, ada kalau AMT itu ada 10 pertanyaan, kalau MMS itu mungkin cuma ada 5 poin gitu dokter dan masing-masing poin ya, itu ada poinnya tersendiri. Jadi itu masih bisa digunakan apabila kita berada di puskesmas ya dokter ya. puskesmas ya Ya, pasca puskesmas ya satu dokter. satu Puskesmas, praktek mandiri. Jadi kalau MMS ini mungkin sering kita lihat ya dok ya. Saya tuh ya sering mini mental state examination tuh sering juga saya pakai untuk pasien-pasien yang menopause dok. Jadinya ya AMT ini saya belum pernah pakai mana. Terima kasih ya dok ya. Terus terima berikutnya kasih. dokter dari dokter Wahyu. Tadi mungkin dokter Yuda yang pertama sudah dijawab lengkap tadi pemeriksaan penunjangnya. Yang kedua mungkin dok tindakan preventif yang dapat digunakan. Tindakan preventif yang dapat menunda terjadi demensia dan edukasi yang perlu diberikan kepada keluarga demensia dokter. Siapa di dokter Debbie apa saya nih? Dokter Yuda enggak dok? Nah, baik. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa preventif, jadi atau saya boleh pakai istilah eh, primary prevention ya, sebelum kena demensia. Kalau itu saya pakai menggunakan istilah seperti stroke, primary prevention pada stroke dan secondary prevention pada stroke. Kalau primary prevention pada demensia berarti sebelum terkena demensia. Kalau secondary preventionnya demensia berarti setelah demensia apa yang dilakukan. Nah, pada primary prevention demensia tentu satu, kendalikan faktor-faktor risiko yang ada. Karena faktor-faktor risiko em,
vaskuler, risk factor vaskuler itu akan bisa menimbulkan ke arah vaskuler demensia atau ke arah Alzheimer, ya kan. Terus kemudian periksakan diri sebaik mungkin apakah ada defisiensi vitamin-vitamin yang diperlukan. Yang sering menimbulkan itu vitamin D atau vitamin B12, ya. Nanti juga homosistein karena itu semua berkaitan. Lalu kemudian eh, physical exercise, mental exercise. Lalu physical exercise, olahraga apa saja bisa. Semua menggerakkan tubuh kanan dan kiri, anggota tubuh itu semua akan membuat merangsang otak kita untuk bekerja dan aktivitas neurotransmitter biological neurotransmitternya bekerja dengan baik dan menyelaraskan, menyeimbangkan. Misalkan olahraganya ringan-ringan saja sih sebetulnya ya. Misalkan ini tembak apa namanya kelinci itu kan kelihatannya gampang tapi itu kalau tidak terbiasa gitu, maka akan sulit. Lalu kemudian olahraga-olahraga apa yang pokoknya melatih otak untuk eh, dan jangan menggunakan pemikiran otak untuk pemikiran-pemikiran yang negatif ya kan karena itu akan merusak. Lalu kemudian nutrisi yang baik, nutrisi yang seimbang, gizi yang seimbang. Hindari junk food kan begitu, makanan-makanan yang sering menyebabkan aterosklerotik proses yang cepat, maka itu akan bisa menimbulkan salah satunya ke demensia. Terus kemudian gunakan makanan-makanan yang sehat, misalkan omega 3 yang mengandung omega 3 atau soy ya seperti itu, kacang-kacangan tuh ya karena makanan-makanan yang mengandung kolin, ya. Tentunya kuning telur pun juga bisa mengandung kolin ya, asal kita menggunakannya tidak terlalu sering. Jadi kolin, yang makanan mengandung kolin itu bisa juga untuk membran sel otak. Jadi itu eh, dipertimbangkan. Pengendalian stres, lalu kemudian pola hidup yang baik, mengatur irama. Paling susah itu dokter kalau memang irama tidur, sikadian tidur, tidur bangunnya kacau. Tapi kita berupaya untuk menjelaskan, menyeimbangkan supaya kita bisa tetap menjaga karena otak pun juga perlu kebugaran, perlu kesehatan. Jadi sebab itu perlu kita lakukan dengan teratur dengan baik dan familiar meeting itu penting. Kumpul keluarga membicarakan ini, kemudian berdiskusi hal-hal yang positif, maka itu akan membuat menyegarkan. Memahami ada satu anggota keluarga yang sudah ke arah ke sana, itu maka kita harus bagaimana agar supaya tidak jatuh demensia. Kalau sudah demensia susah diobati, karena kita hanya mencegah progresivitasnya. Tetapi kalau MCI, kita masih bisa mengobati untuk tidak jatuh pada demensia. Saya kira itu mungkin Dokter Dewi bisa menambahkan. Oke, sepertinya juga sudah disampaikan secara lengkap juga oleh Dokter Yuda. Mungkin ada tambahan sedikit juga yang sering dikaitkan dengan demensia prevention, yaitu pada usia lanjut seringkali terjadi gangguan pendengaran ya. Mungkin kan biasanya pendengaran sudah menurun. Ya banyak penyakit B itu ya kalau apa pada 10B. usia itu ya. Termasuk salah satunya adalah budek istilahnya gitu biasanya ngomongnya. Ini Yang budak ini. nah, wah, itu jadi eh, jangan lupa sebenarnya penggunaan alat bantu dengar itu juga cukup bisa membantu untuk menghindari atau mencegah terjadinya demensia karena kan dengan demikian komunikasi akan tetap bisa terjaga dengan baik ya. Jadi pasien juga tetap bisa fungsional dengan baik karena pada dasarnya otak kita itu adalah use it or lose it ya. Jadi kalau kita nggak pakai ya dia akan hilang fungsinya, akan lebih cepat hilangnya. Jadi pendengaran juga penting. Kemudian tadi sudah disebutkan juga tetap aktif baik secara fisik maupun mental mungkin bisa itu ya maintain kebiasaan-kebiasaan seperti mungkin main games ya dok ya main games seperti kalau yang bisa catur ya catur kalau nggak bisa ya hama main ular tangga juga boleh pokoknya harus selalu eh, apa ya melakukan aktivitas yang sifatnya intelektual tuh tetap harus dijaga seperti itu. Seringkali mungkin oh ini sekalian yang ini ya edukasi untuk keluarga ya. Jadi seringkali keluarga itu eh, suportif, saking suportifnya semua disupport. Nah, itu justru kadang salah ya jadinya kaprah. Padahal pada pasien dengan demensia atau yang belum demensia ya pada usia lanjut, mereka perlu menggunakan fungsi kognitifnya semaksimal mungkin. Jadi
justru yang diladeni terus. Nah, itu yang justru akan menjadi faktor risiko ya terjadinya demensia. Jadi sebaiknya tidak semua-semua diladeni. Memang sih, misalnya pada aktivitas fisik tertentu, misalnya pekerjaan rumah ya, kadang kan ada yang sampai usia lanjut masih mengerjakan pekerjaan rumah. Sebenarnya boleh, tapi sifatnya hanya rekreatif ya. Justru memang perlu gitu tadi untuk tetap mengasah kemampuan kognitifnya baik. Misalnya simple kelihatannya cuci piring gitu ya, tapi di situ ada kemampuan praksis, ada kemampuan, ada memori, ada atensi, ada konsentrasi yang diperlukan dalam aktivitas tersebut sehingga itu tetap diperlukan. Tapi terus jangan dikasih PR suruh cuci piring semua penghuni rumah, rumah ya. Jadinya itu bullying kalau seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Ngasuh cucu. Oke. Iya, Dok. Ya, mungkin ada tambahan juga alkohol ya. Mungkin ada dikurangi penggunaan alkohol, kemudian juga merokok ya. Sesuai dengan inilah untuk mengurangi faktor risiko vaskular juga. Karena memang pada dasarnya secara patofisiologinya, walaupun demensia Alzheimer juga eh, beririsan dengan patofisiologi secara vaskular juga. Ya demikian, Dok. Terima kasih dok, cukup jelas sekali mengenai eh, tindakan preventif dan edukasinya. Mungkin kita lanjut ke dokter Debbie nih dok, dari dokter Elizabeth Maria Teresia, bertanya mengenai eh, ya, pertama, apakah pada pasien sepuh kalau check up ada pada pemeriksaan darah rutin, apakah bisa mengetahui dok diagnosis dari demensia ini? Dan mungkin sudah dijelaskan di awal dok, mungkin dia perlu dokter Elizabeth mungkin ingin di highlight lagi dok tanda-tanda awal demensia dokter. Jadi dua pertanyaan, pemeriksaan lab apa yang bisa mendukung, yang kedua adalah tanda-tanda awal dari demensia. Ya, betul. Terima kasih. Jadi, eh, mungkin tanda-tanda awal dulu ya. Tanda-tanda awal tadi juga sudah deskripsikan secara lengkap juga. Jadi, kalau demensia memang masing-masing tipe punya gejala khas, tapi pada umumnya adalah yang sering terjadi adalah sering lupa gitu ya. Jadi, apalagi demensia Alzheimer yang memang masih memiliki porsi paling besar ya, sekitar mungkin 25% dari seluruh demensia itu memang demensia Alzheimer. Nah, itu memang untuk keluhan paling awal biasanya adalah gangguan pada memori jangka pendek. Jadi sering lupa, lupa menaruh barang atau mungkin lupa eh, peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini seperti itu. Dan mungkin juga disertai keluhan pada fungsi kognitif yang lain ya, misalnya visuospasialnya atau mungkin pada atensinya sulit fokus. Eh, Dulu kalau misalnya kalau menata baju udah ada kesulitan, sekarang menata baju kok berantakan ya. Misalnya dulu eh, atasan ditaruh atasan sendiri gitu. Sekarang kok ini jadinya nggak beraturan naruhnya. Nah, hal-hal yang kecil semacam itu yang terkait dengan kognitif yang memang kita bisa perhatikan itu mulai adanya suatu gangguan kognitif ya yang memang harus diperiksa lebih lanjut. Nah, kalau pemeriksaannya ini memang pemeriksaan darah secara spesifik memang tidak ada yang mengarah ke misalnya demensia Alzheimer atau demensia Parkinson atau Lewy body dan lain-lain memang tidak ada. Hanya saja pemeriksaan darah rutin tetap diperlukan terkait dengan faktor risiko yang dapat menyebabkan terjadinya demensia atau penyakit-penyakit metabolik yang sekiranya bisa terkait dengan gejala kognitif juga, misalnya pada gangguan ginjal, pada diabetes, ya penyakit-penyakit tersebut memang memiliki predisposisi untuk terjadinya gangguan kognitif juga seperti itu. Lalu, jadi kalau untuk pemeriksaan yang spesifik, ya pemeriksaannya minimal screening bisa kita lakukan dulu, seperti yang sudah dilakukan oleh dokter Charles juga rutin ya, yaitu MMSE, atau mungkin mau yang lebih ini lagi bisa juga pakai mokaina, atau yang simple tadi ada AMT atau AD8. Ya, sebenarnya cukup pemeriksaan itu. Ketika memang dari penapisan tersebut sekiranya nilainya memang sudah tidak normal, maka akan memerlukan pemeriksaan kognitif lebih lanjut, lebih lengkap, dan mungkin juga dengan pemeriksaan penunjang. Seperti itu, Dok Charles. Terima kasih dok, cukup jelas sekali. Mungkin dokter Yudi ada tambahan dok, apakah ada pemeriksaan atau tanda awal dari demensia yang sudah dijelaskan dokter Debbie tadi? Ya, saya kira udah cukup jelas artinya eh,
klinis kita harus tahu yang jelas ada tiga. Satu, gangguan kognitif memori jangka pendek utamanya. Lalu ada satu kognitif lainnya satu atau lebih kognitif lainnya tadi sudah domain lainnya ya, domain kognitif lainnya misalkan ada gangguan apraksia atau ada gangguan visuospasial, ada gangguan bahasa, ada gangguan adjustment, ada gangguan atensi, konsentrasi, ada gangguan insight, ada gangguan abstraksi, jadi dia tidak bisa membedakan ini gajah, ini badak, ini apa namanya eh, macan katakanlah dia nggak bisa membedakan itu gangguan abstraksi juga. Jadi atau gangguan reasoning. Kalau ada itu kita harus hati-hati. Ditambah dengan mulai ada activity daily living-nya terganggu, dia sudah lupa bagaimana cara merapikan, tadi ya sudah dijelaskan bagaimana kapan dia harus eh, sikat gigi, mandi itu activity daily living-nya udah terganggu atau aktivitas sosialnya udah mulai terganggu. Maka itu kita sebut dengan demensia. Ada mild, moderate, severe. Kalau mild tadi itu, walaupun sudah ada gangguan memori jangka pendek, sudah ada gangguan satu atau lebih praksis kognitif lainnya, tapi IDL-nya juga sudah mulai terganggu dan mulai biasanya sudah ada perubahan perilaku atau kepribadiannya sudah mulai berubah, misalkan mulai mudah tersinggung, mulai mudah apa namanya marah, yang biasanya dulu enggak bisa menahan, bisa ini sekarang udah gampang marah, gampang tersinggung. Awas, udah mulai ada perubahan perilaku ya, udah mulai ada perubahan kepribadiannya. Tuh pikirkan oh itu sudah mild, ya mild. Kalau kemudian moderate sudah mulai ada PPSD. Artinya sudah ada gangguan dominan psychological symptomnya. Behavior and psychological symptom demensia PPSD. Mulai ada agresivitas, kemudian agitasi, mondar-mandir ya, kemudian wandering tadi, terus kemudian mulai bicara sendiri, halusinasinya makin menonjol, itu simptom positif simptom demensia ya, PPSD ya. Ada yang negatif simptom demensianya adalah seperti depresi, nangis, sedih, terus bahkan tidak sedikit untuk ingin bunuh diri dengan tidak mau makan, tidak mau minum. Kalau orang tua bukan bunuh dirinya Pak ngambil pisau untuk mengiris pembuluh darah enggak, tapi mereka enggak mau makan, enggak mau minum, enggak mau makan mau minum obat, enggak mau ngapa-ngapain. Nah, itu awas itu dia mulai menelantarkan diri itu mungkin tanda depresi berat pada pasien dengan demensia atau orang tua yang mengalami depresi berat. Itu harus kita perhatikan itu sudah mulai moderate. Nah, kemudian mulai severe, dia tidak bisa ngapa-ngapain, kemampuan bahasanya jauh berkurang, tidak mau komunikasi, tiduran saja, aktivitasnya sangat fisik sangat berkurang. Itu sudah demensia berat itu secara kasar demikian. Ya, saya kira tanda itu kita kenali. Prinsipnya demensia ada tiga hal itu tadi. Terima kasih. Terima kasih dok, sudah cukup jelas sekali dok dengan pembagian dari gangguan-gangguan gambaran jenis demensia dan pembagian eh, klasifikasi berdasarkan beratnya atau severitas dari demensia. Mungkin berikutnya dok kita masuk dok nih beberapa pertanyaan dari dokter Muhammad Sandi Setiawan dok. Dengan dokter Yudang ya dok. Iya, Kapan penyakit demensia harus terapi dok? Tadi kita belum bahas mengenai kata laksananya gitu dokter. iya. Jadi kalau yang pre atau yang prevention itu belum perlu kita menggunakan obat-obat demensia, tapi kita lebih banyak non farmakanya. Tapi ketika sudah mulai demensia, tiga hal tadi sudah kita dapatkan, tinggal moderate, severe, moderate, mild, moderate atau severe, maka pengobatan harus masuk. Apa yang kita berikan ya tentu ada obat yang beredar di Indonesia dan sudah ditanggung oleh BPJS adalah donepezil. Donepezil ada 5 mili, 10 mili. Tapi dosis terapeutiknya adalah 10 mili. Kita berikannya tidak boleh, ya boleh sih sebetulnya, dengan dosis yang langsung besar 10 mili. Tapi seringkali efeknya adalah mual, muntah, nggak mau minum obat, akhirnya nanti gagal terapi. Lebih baik kita mulai start low, go slow. Jadi mulailah dengan dosis kecil, perlahan-lahan kita akan naikkan dosisnya. Itu prinsip pada penanganan atau pengobatan terapi-terapi neurologi. Start low, go slow.
dengan dosis 5 mili dulu baru 10 mili. Ya, donepezil. Lalu kemudian bisa diberikan eh, memantin atau NMDA reseptor antagonis yang ada. Terus bisa dikombinasi. Kapan kita kombinasi, mestinya kita melihat apakah sudah mulai moderate, mulai ada tanda-tanda positif simptomnya yang lebih menonjol, agresivitas, agitasi, dan semuanya ada, maka boleh kita combine dengan itu. Dan itu memang ada seninya kita memberikan terapi. Kapan dinaikkan yang ini, kapan diturunkan yang ini, kapan dua-duanya harus naik. Itu semua adalah ada seninya. Tapi paling tidak obat-obatan itu, dan jangan lupa mungkin juga sangat membantu adalah supporting terapi. Neurotroktan, neurotropik itu juga cukup membantu karena di Indonesia mungkin ada yang defisiensi vitamin B12, maka neurotropik cukup membantu. Mengapa neurotropik juga kita berikan? Karena eh, proses daripada penyakit DBC adalah neurodegeneratif. Artinya ada neurodegeneratif. Kita menghambat neurodegeneratif pasien ini ya dengan cara menghambat oksidasi karena radikal bebas begitu banyak. Karena kita hambat radikal-radikal bebas. Ada banyak metode dan terapi yang memberikan obat yang mengandung antioksidan ya. Antioksidan itu cukup penting. Tentunya B12 dengan asam folat itu ya cukup sederhana karena di situ membantu dalam siklus methionine scribe ya methionine cycle. Methionine cycle itu nanti akan berhubungan dengan homosistein. Homosistein dengan piridoksin akan diubah menjadi glutathione dan glutathione itulah antioksidan alami yang dihasilkan oleh tubuh sendiri untuk otak kita. Saya kira itu. Terima kasih. Dok, nyun sewu tadi kurang jelas dok, apa dok tata laksana dok obatnya dok yang 5 miligram dan 10 miligram dok? Ya, Mohon maaf donepezil. dok. Donepezil itu adalah salah satu Donepezil. golongan asetilkolin estase inhibitor. Ya, ACE inhibitor itu ada Ya. donepezil, galantamin, dan rivastigmin. Ya, tentu ada plus minusnya semua. Ya, jadi silakan itu adalah seni dari masing-masing dokter. Tapi yang terrekomendasi dan ada di BPJS memang donepezil. Ya, terus Mungkin memantil dokter Dewi belum ada ada. tambahan. Siap Memantil dokter, ada. terima kasih. Ya, NMDA reseptor antagonis. Ya, mungkin ada dokter tambahan. Ada sekarang baru nih injeksi, tapi belum, 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 Masuk belum. Indonesia ya dok. Ya, belum masuk ini. Di Singapura sudah ada. Jadi Ya, ada jadi injeksi. betul. Oke. Untuk tambahan, saya rasa tadi sudah disebutkan juga oleh Dr. Yuda, cuman mungkin saya highlight ya, pentingnya adalah terapinya kapan sih? Sedini mungkin. Jadi begitu diketahui, sebaiknya memang segera diterapi. Jadi tidak perlu ragu ya untuk sudah dimulai apa belum nih gitu ya. Walaupun memang ya masing-masing obat tersebut memiliki efek samping. Karena apa? Eh, Kalau kita lihat grafiknya ya, jadi grafik pada normal physiological aging itu kan memang ya pasti menurun ya dok ya, kemampuan pasti menurun. Nah, namun pada pasien dengan kondisi demensia, grafiknya itu jauh lebih curam dibandingkan dengan grafik pada normal physiological aging. Nah, dengan pemberian eh, terapi farmakologis sedini mungkin, maka eh, terapi ini bisa membooster dan mengubah grafik yang tadinya curam jadi landai untuk kemampuan kognitifnya. Dan selain juga di terapi sedini mungkin, yang penting juga adalah maintain-nya. Jadi terutama mungkin donepezil ya. Donepezil ini kalau kita hentikan mendadak ya, itu dia akan rebound dok. Jadi seolah-olah fungsi kognitifnya menurun. Jadi tiba-tiba loh, setelah di stop kok jadi parah gini ya lupanya. Memang bisa seperti itu. Jadi memang penting bahwa terapinya harus dimulai sedini mungkin dan juga termaintain ya. Jadi kalau misalnya memang butuh untuk sekiranya ditambahkan atau diubah obatnya, memang tidak langsung diubah begitu saja atau di stop begitu saja. Memang akhirnya akan mungkin sangat mungkin bahwa terapi ini tidak hanya single, tapi perlu juga kombinasi dengan golongan yang lain seperti yang tadi sudah disebutkan, seperti golongan pemantin juga mungkin akan sangat mungkin seperti itu dan juga bahkan dikombinasi dengan golongan-golongan obat-obatan psikiatrik ya dokter Ida seperti itu.
Nah, itu, Cak. Namun selain terapi farmakologi juga yang cukup penting juga adalah terapi non farmakologisnya. Itu yang juga tetap harus well maintained, oke, itu seperti itu. Siap, Dokter Debbie, cukup jelas, Dokter Yuda. Dan nggak terasa, Dok, sudah tinggal 3 menit lagi waktu kita. Eh, Masih banyak pertanyaan yang masuk, Dok, baik private kita dan jumlahnya sudah 250 dari awal yang mengikuti acara webinar kita. Mungkin ada closing statement dari Dokter Yuda, Dok, untuk teman-teman kita di fase ke-1 maupun yang praktek harian, Dokter, mengenai demensia ini, Dokter. Kami Iya, persilakan, Dokter Yuda. baik, terima kasih. Program nasional adalah Indonesia lansia sehat istilahnya gitu ya. Tidak pikun dan Indonesia kuat. Jadi artinya deteksi dini untuk menemukan penyakit dengan demensia itu lebih penting mencegah daripada mengobati. Karena itu teman-teman yang di fase 1, mari kita bersama-sama untuk deteksi dini untuk mencegah demensia. Terima kasih. Oke, terima kasih, Dokter Yuda. Dengan Dokter Debbie, Dok. Silakan, Dok. Ya, kurang lebih sama ya. Cuman yang memang paling penting adalah satu, betul yang dikatakan Dokter Yuda, yaitu deteksi dini ya. Dengan demikian kita bisa memberikan terapi seoptimal mungkin, sedini mungkin. Jadi akan semakin berkurang dependensi dari pasien-pasien demensia terhadap caregiver. Namun yang tidak kalah penting adalah caregiver ya. Caregiver ini juga sangat berperan penting ya. Jadi mari semuanya juga eh, lebih aware terhadap adanya demensia dan lebih aware juga terhadap pasien dengan demensia. Jadi harus suportif ya. Dan untuk pasiennya sendiri, seperti yang tadi saya highlight, use it or lose it. Jadi semuanya juga harus aware bahwa fungsi kognitif ini tetap harus digunakan sampai kapanpun semaksimal mungkin untuk menghindari, mencegah terjadinya maupun progresivitas dari demensia. Seperti itu. Oke, terima kasih. Terima kasih, Dokter Debbie. Jadi mungkin kita akan resume sedikit dari hari ini. Dijelaskan di awal bahwa gambaran klinisnya cukup jelas. Ada gangguan kognitif utama, ada gangguan kognitif lainnya, seperti gangguan bahasa, visual adjustment, attention, insight, abstraksi, dan gangguan activity atau daily living terganggu untuk mendiagnosis suatu demensia. Kemudian klasifikasinya dibagi menjadi mild, moderate, atau severe, tergantung dari dengan kondisi gangguan activity daily livingnya sampai sebesar apa. Dan diagnosisnya dapat ditegakkan dari analisis dan pemeriksaan fisik. Klasifikasinya juga sudah dijelaskan oleh Dr. Yuda secara jelas dari awal webinar ini. Bagaimana prevensinya, latihan fisik, olahraga, konsumsi vitamin D dan B12, gunakan makanan yang sehat, stres, pola hidup yang baik dan terutama irama tidur, terutama bagi dokter-dokter sekalian. Dan bagi yang usia lanjut yang terdapat gangguan pendengaran, monggo segera diperbaiki ya, Dokter Debbie tadi ya. Jadi jangan jangan dianggap enteng lah gangguan pendengaran, rupanya itu juga bisa menyebabkan demensia. Kemudian edukasi keluarga, suportif boleh, tapi jangan terlampau berlebihan karena orang demensia bukan berarti tidak bisa melakukan apa-apa, tetap. Dan saya suka tadi Dokter Debbie mengatakan tetap main game dokter-dokter supaya kita nggak cepat demensia. Diizinkan langsung oleh dokter ahlinya ini. Terus kemudian dan cukup diperhatikan hati-hati tanda-tanda awal, bagaimana membedakan dengan apakah ini dari penyakit atau ini dari usia lanjut. Tata laksananya, ingat kalau prevention kita belum perlu menggunakan apa-apa, tetapi cukup pakai non farmaka. Sudah dijelaskan di awal tadi prevention seperti apa, olahraga, aktivitas fisik, cukup tidur, vitamin-vitamin D dan B12. Tetapi kalau sudah mild, moderate, and severe, sudah ada pengawasannya dan mungkin izin Dokter Yuda, mungkin kalau udah masuk ke moderate severe harus dirujuk ke dokter neuro, Dok, ya, untuk pengobatannya. Jadi kita nggak bisa dilakukan di fase Ya, ke-1, Dok, ya. Karena betul. tadi saya tanyakan kenapa, karena nggak pernah dengar nama obatnya tadi, Dok. Jadi memang harus dirujuk ke ahlinya. Dan mungkin itu obat-obat itu mungkin tidak ada di apotek-apotek ya, Dokter, ya. Karena cukup baru, Dok, nama-namanya itu, Dok. Sudah lama, udah banyak, Udah banyak ya, Dok. Tapi mungkin banyak. bebas Ya. juga bisa, Dok, ya. Ya. Ya, mungkin berikutnya bagaimana prinsip terapi harus sedini mungkin dan tadi Dokter Iri juga mengatakan, Dokter Debbie juga menguatkan bahwa start slow dan go slow, jangan lupa memberikan neurotropik dan terakhir hati-hati bahwa setiap obat memiliki efek samping. Tetap kalau sudah minum obat pun harus tetap dikontrol atau dievaluasi lebih lanjut Boleh saya pengobatannya. tambahkan lagi ya. Boleh, silakan Dokter. Nah, Monggo Dokter. satu lagi mungkin ingat demensia itu mempunyai dampak hukum.
Oleh karena itu kita tetap harus hati-hati dalam menegakkan diagnosa demensia karena itu akan berdampak pada hukum. Kalau kita tidak cermat, ini kan akan dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk kepentingan hukum. Terima kasih. Siap. Terima kasih Dr. Debi. Demikian webinar kita pada hari ini. Kami serahkan ke host kita, Dr. Pandu, dokter, untuk melanjutkan acara ini. Ya. Baik, terima kasih sekali Dr. Salmon Charles telah memoderatori acara dengan luar biasa. Pas jam 16 ini pertanyaan juga banyak. Kedua narasumber, Dr. Yuda dan Dr. Devi sudah menerangkan dalam waktu 1 jam ini waktu yang diberikan sangat digunakan dengan optimal untuk menjelaskan mengenai demensia A to Z-nya ya. Jadi apa itu, kemudian bagaimana cara mencegahnya, termasuk game ya Dokter Carlos ya, Dokter Carlos soalnya gamer juga. Baik, terima kasih atas kesediaannya sebagai narasumber Dr. Yuda dan Dr. Devi serta Dr. Charles serta seluruh peserta Dolan yang setia dari hari Senin ke hari Senin berikutnya. Kita berjumpa lagi insya Allah pada kesempatan yang sama tiap hari Senin jam 15 sampai jam 16. Sehat selalu. Demikian dari kami undur diri. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Selamat sore. sore. Terima kasih.